rezeki lancar dan berlimpah, pastikan 5 hal ini kamu lakukan. Sayang banget kalau amalan ini tidak dilakukan. Kalau suasana sedang enak, kita mudah sekali sadar kalau rezeki itu sudah diatur Tuhan. Tetapi ketika dibenturkan dengan gaji yang sedikit, harga kebutuhan sehari-hari yang naik, hingga hidup pun terasa kian sulit, sontak timbul kekhawatiran perihal rezeki ini. Ternyata tentunya kamu pengen punya rezeki yang lancar, berlimpah, dan pastinya berkah. Usaha dengan bekerja itu wajib, tapi perlu juga kamu barengi dengan doa atau melakukan ikhtiar langit agar keinginanmu bisa diraih dengan segera. Nah, berikut ini beberapa amalan yang bisa kamu lakukan supaya bisa memperoleh rezeki yang lancar dan berlimpah. Apa saja itu? Yang pertama adalah selalu bersyukur. Dan ingatlah juga tatkala Rabbmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu meninggali nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Dan Musa berkata, jika kamu dan orang-orang yang ada di muka bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Quran Surat Ibrahim ayat ke-7 dan ke-8. Allah SWT itu sudah berjanji pada hambanya, mereka yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Bersyukur ini memang tampak perkara remeh, tapi biasanya sulit banget dilakukan ketika hati sedang terimpit karena berbagai masalah, salah satunya masalah keuangan. Karena itu, supaya rezeki bisa lancar dan berkah, yuk mulai dari sekarang kita biasakan bersyukur dengan berapapun yang Tuhan beri. Selama itu hasil dari kerja keras yang halal, maka kita patut apresiasi diri. Kalau yang sedikit sudah disyukuri, nanti juga bakal ditambah lagi. Betul begitu? Yang kedua, rutin bersedekah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya ada yang berinfak kepadamu. Muttafaqun alaih. Sedekah itu memang mudah ketika kita dalam kondisi beredar, dan akan sangat sulit ketika kita pun dalam kondisi kekurangan. Tapi coba deh latih diri untuk rutin bersedekah, meski dari yang sedikit dulu, karena mereka yang gemar bersedekah selain mendapat ganjaran berupa pahala dari Allah, juga dilapangkan rezekinya. Jika kalian meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan pembalasannya kepada kalian dan mengampuni kalian, dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun. Surat At-Taghabun ayat 17. Yang ketiga, rutin membaca sholawat. Diriwayatkan dari Imam At-Tabrani dari sahabat Abu Thalhah radhiyallahu an, yang dikutip oleh Sayyid Bakri bin Syed Muhammad Syato Ad-Dimyati dalam Hiwayatul Atqiya wa Minhajul Ashifa. Sahabat Abu Thalhah radhiyallahu anha meriwayatkan, satu hari aku menemui Rasulullah, wajahnya begitu ceria. Wahai Rasulullah, aku belum pernah melihat kau seperti hari ini, yang sangat senang dan tampak begitu gembira. Tanyaku, bagaimana aku tidak gembira? Jibril alaihi salam baru saja menemuiku. Ia mengatakan, wahai Rasulullah, siapa saja di antara umatmu yang bersalawat kepadamu sekali, niscaya itu dicatat sebagai 10 kebaikan, 10 catatan keburukannya dihapus, dan derajatnya diangkat 10 tingkat. Malaikat yang mendengar salawatnya juga mendoakannya seperti salawat yang dibaca. Pada lafaz lain, semoga Allah membalasnya seperti kebaikan salawat yang dibaca. Jawab Rasulullah, hadis riwayat At-Tabrani, sudah bukan rahasia lagi kalau ada banyak manfaat membaca salawat. Selain sebagai bukti kecintaan seorang muslim kepada Allah dan Rasulnya, rutin membaca salawat juga bisa mempermudah dibukakan pintu rezeki agar lancar dan berkah. Dalam hadis lainnya diriwayatkan oleh Ibnu Muddah dari Jabir mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, siapa membaca salawat kepadaku sehari 100 kali, dalam riwayat lain, siapa membaca salawat kepadaku 100 kali, maka Allah akan mengijabahi 100 kali hajatnya, 10 hajatnya di akhirat dan 30 di dunia. Jadi perbanyak salawat kalau ingin rezekimu jadi lancar. Yang keempat, memperbanyak istighfar. Perkara harta ini cukup pelik. Saat kurang, inginnya berkecukupan. Ketika sudah, Tuhan tambah. Ketika sudah, Allah tambah. Harta yang banyak itu bukannya membuat pemiliknya semakin baik, tapi malah sombong atau melakukan kemaksiatan lain. Supaya rezekimu ditambah berlipat-lipat, tapi juga berkah,
artinya tak akan membuatmu malah terjerumus ke dalam perbuatan tak baik. Coba deh perbanyak istighfar. Dengan begitu, kamu jadi selalu mengingatkan diri sendiri bahwa harta itu bukan kamu yang punya, melainkan Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas dan sanadnya dinilai sahih oleh Al-Hakim serta Ahmad Syakir. Yang kelima, rutin melakukan sholat duha. Jenis amalan lain yang bisa kamu lakukan untuk membuka pintu rezeki supaya rezeki lancar dan berlimpah adalah dengan rutin melakukan sholat duha. Agar tak mengganggu waktu kerja, usahakan memulai sholat duha ini sebelum jam kantor dimulai. Dari Nu'aim bin Hamar al-Khatafani, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat salat di awal siang di waktu duha, maka itu akan mencukupimu di akhir siang. Hadis riwayat Ahmad, halaman 286. Abu Daud nomor 1289, At-Tirmidzi nomor 475, At-Tirmidzi nomor 1451. Syekh Albani dan Syekh Syu'ab Al-Arnaud mengatakan bahwa hadis ini sahih. Ada banyak hal baik yang bisa kamu lakukan dengan harta yang berkelimpahan. Oleh sebab itu, yuk lakukan amalan-amalan di atas supaya rezeki makin lancar. Oke, Mas. Udah cukup, Mas.